Belum genap sebulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran penegak hukumnya membongkar sejumlah kasus korupsi. Dari penangkapan 3 hakim kasus Ronald Tanur dan terbongkarnya uang 1 triliun di rumah mantan pejabat MA hingga keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi judi online. Pemirsa, belum 1 bulan menjabat sebagai presiden, satu persatu kasus korupsi yang mangkrak diberantas oleh Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan tindakan korupsi seolah-olah telah diterima sebagai kondisi sehari-hari. Bahkan pihak yang ingin memberantasnya malah ditertawakan. Balik lagi di kajian online, Presiden Prabowo Subianto rupanya telah mewujudkan, membuktikan janjinya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Kita tahu teman-teman, banyak kasus-kasus korupsi yang terbendam hingga 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun berhasil dipecahkan, berhasil diungkit lagi oleh Presiden Prabowo Subianto. Contohnya saja teman-teman, ini kasus Harun Masiku yang sudah jalan 4 tahun tapi belum kunjung selesai, bisa diselesaikan dalam 1 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di mana saat ini KPK teman-teman sudah menetapkan tersangka yaitu Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sebagai saksi kunci kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Selanjutnya teman-teman, ada kasus ini yang sangat legend yang sudah mungkin 13 tahun lamanya di era Pak SBY dulu yang tidak bisa diselesaikan di era Pak Jokowi, tapi lewat tangan dingin Pak Prabowo teman-teman, hari ini kita bisa melihat ini sangat viral sekali di mana EKTP, mega skandal korupsi EKTP mencuat kembali ke publik dan banyak nama-nama baru setelah penangkapan Paulus Thanos yang diberitakan juga menerima aliran dana EKTP. Widodo pada tahun 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia Partai Demokrasi Perjuangan. Siapa saja mereka? Oli Dondo Kambe, 1,2 juta dolar Amerika diduga menerima, dan yang sudah menjadi saksi dalam persidangan pekan lalu yaitu Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah diduga menerima 520 ribu dolar Amerika. Teman-teman, di tangan Pak Prabowo kasus EKTP bisa diselesaikan, bisa diungkit lagi karena Pak Prabowo tidak seperti presiden-presiden sebelumnya yang rasanya acuh tak acuh, setengah hati untuk memberantas korupsi. Apakah mungkin karena banyak kalangannya yang juga terlibat atau seperti apa? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas di sini Pak Prabowo tidak pandang bulu, bakal membabat siapapun yang melakukan korupsi, mau itu menterinya, mau itu rekan politiknya, mau itu para pejabat di berbagai level. Jika terbukti korupsi maka hukuman berat sudah menanti. Dan saya rasa teman-teman, undang-undang perampasan aset juga bakal diselesaikan di era Pak Prabowo. Jadi ini para koruptor harus mikir-mikir 2 kali, 3 kali atau 100 kali untuk melakukan tindakan korupsi karena hukuman berat sudah menanti mereka. Kendati teman-teman Pak Prabowo bakal menambah daftar panjang musuh-musuh atau pembencinya, tapi ini sudah menjadi sebuah keharusan. Walaupun Pak Prabowo dibenci oleh banyak sekali pejabat atau DPR, bahkan para menterinya juga mungkin tidak suka dengan kebijakan Pak Prabowo yang tegas, yang keras terhadap para koruptor, tapi bagi rakyat ini adalah pemimpin yang kita cita-citakan, pemimpin yang kita dambakan. Kita berharap Pak Prabowo bisa meneruskan kebijakan-kebijakan keras untuk memberantas korupsi. Seperti halnya yang akan kita lihat sekarang teman-teman, dan cuplikan yang sudah kita tampilkan, di mana ini baru 1 bulan teman-teman, baru 1 bulan kepimpinannya sudah banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak, terbukti teman-teman, sudah ditetapkan tersangka, dan bahkan teman-teman kasus timah juga ini di era Pak Prabowo berhasil dipecahkan. Kita bakal tonton teman-teman video selengkapnya obrolan para pengamat terkait kebijakan pemberantasan korupsi dari Pak Prabowo dan bagaimana ini yang paling baru yaitu korupsi EKTP. Apakah Pak Prabowo berani untuk menangkap, mohon maaf saya harus sebut, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Yasona Lawli, Pramono Anung, atau bahkan mohon maaf atau bahkan jika terlibat, mungkinkah Ibu Megawati Soekarno Putri juga akan ditangkap oleh Presiden Prabowo Subianto? Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Pemirsa, belum 1 bulan menjabat sebagai presiden, satu persatu kasus korupsi yang mangkrak diberantas oleh Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan tindakan korupsi seolah-olah telah diterima sebagai kondisi sehari-hari. Bahkan pihak yang ingin memberantasnya malah ditertawakan karena kondisinya sudah terlalu parah. Ya, untuk itu Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada seluruh pejabat untuk stop melakukan praktik keserakahan dan merampok uang rakyat.
Lantas, apa saja yang harus dilakukan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya? Stop. Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Bang Saud Situmorang. Selamat petang, Bang Saud, apa kabar? Oke, dan juga tentunya sudah bergabung secara virtual pakar hukum pidana UI, Pak Teuku Nasrullah. Pak Teuku Nasrullah, selamat petang. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini agak kurang bagus pencahayaannya karena masih di jalan, dalam perjalanan ke kota Samarinda. Siap, tidak apa-apa Pak Nasrullah. Kita mungkin awali saya ke Bang Saud terlebih dahulu. Kita melihat ya sejauh ini dari Kejaksaan Agung, ini yang justru terlihat bergerak cepat Bang Saud. Ini bagaimana melihat lembaga-lembaga lainnya seperti kepolisian dan juga KPK tentunya? Ya, saya bergerak dari intelijen dulu ya, karena kan 30 tahun di sana. Jadi kalau presiden itu batuk aja, seluruh rakyat, apalagi penyelenggara negara udah paham kenapa dia batuk. Ini kan udah berkali-kali ngomong, bahkan di tulisannya sendiri yang 200 lebih 4 halaman itu, yang mengenai strategi 2045 menuju Indonesia Emas itu bahkan kalau kita mau membaca itu, lebih hampir 18 kali dia menyebut anti korupsi, itu sebenarnya perintah gitu. Nah sekarang dari 3 penegak hukum yang bisa menafsirkan perintah Pak Prabowo ini siapa? Oke, kita katakan beberapa case belakangan itu mungkin penyelidikannya mulai yang lalu. Tapi kan kita juga paham penyelidikan bertahun-tahun pun selalu tidak jalan kalau tidak ada yang menginspirasi. Nah oleh sebab itu inspirasinya udah jelas, statementnya udah jelas, hampir di setiap tempat menyatakan ada kerugian. Bahkan kalau di paper yang 200 halaman itu ada angka 80% penyimpangan dan seterusnya, dia detail-detail itu paham. Jadi kita menghargai presiden ini paham detail-detail itu. Jadi sekali lagi tinggal bagaimana kita, masyarakat juga gitu. Jadi saya malah agak masuk ke lebih detail, umpamanya kalau besok umur 17 tahun, anaknya saya mau bikin SIM, begitu mulai diminta uang masih boleh ngomong, Pak Presiden nggak bilang boleh loh. Iya kan, karena kan anak-anak kita mulai, orang Indonesia ini memulai songgokan pertama kan waktu ngurus SIM. Iya dong, ya kan, jadi makanya maksud saya kita harus masuk ke detail-detail itu. Dan perintah ini cukup jelas dan semua kita harus menafsirkan bahwa ada satu kerja berat yang akan kita capai untuk menuju Indonesia Emas 2045, which is dipahami betul, bahkan di paper itu Prabowo menulis sendiri, banyak negara bahkan bubar karena tidak bisa mengatasi korupsi. Itu tulisan Prabowo loh. Jadi itu saya katakan ini kita harus apresiasi. Kira-kira gitu. Persoalan yang sangat fatal. Tapi Pak Teuku Nasrullah, kenapa baru di era sekarang dieksekusi secara massal? Ini baru belum genap 1 bulan, mungkin sudah ada puluhan kasus korupsi yang terungkap. Ya, saya pertama begini ya. Saya hampir sependapat dengan Pak Saud, namun referensinya berbeda. Pak Saud membaca dari buku beliau, tulisan beliau. Kebetulan saya mendengar langsung dari beliau di Kartanegara pada tahun 2019 ketika saat itu kami mendampingi beliau di MK, baik sebelum putusan MK maupun setelah putusan MK. Beliau gregetan sekali dengan korupsi di Indonesia, yang beliau sebut ada 2 persoalan yang paling dahsyat di Indonesia itu yang sudah menjalar dari hulu ke hilir. 1 korupsi, 1 lagi adalah distribusi perdagangan yang dikuasai oleh kelompok tertentu dari hulu ke hilir yang ini harus dipotong, kata beliau. Nah, jadi kemudian ada lagi hal yang lain beliau yang sangat-sangat saat itu membuat saya terharu adalah ketika beliau mengatakan saya tidak ingin lagi ke depan sebenarnya mendengar orang-orang tetangga kita itu mengindon-indonkan Indonesia. Oleh karena itu pertahanan harus kuat. Nah, dari sisi itu saya yakin seyakin-yakinnya sehingga pada saat saya sedang sakit pun saya rela begadang untuk membela beliau di MK. Tapi persoalan MK kita tahu sendirilah bagaimana saat itu melawan kekuasaan hampir tidak mungkin. Nah, 1. Yang kedua, cuma saya agak sedikit kaget di susunan kabinet sekarang. Di ring 1 beliau itu adalah orang-orang yang selama ini kita tahu bermasalah, muncul namanya, bahkan orang-orang menganggap kok jadi sandera politik. Kalau tidak bergabung dengan bla bla bla, maka dia akan jadi kasusnya. Nah,
Anda bisa lihat siapa orangnya, tapi saya tidak boleh menyebut namanya ya, karena saya tidak bisa membuktikan. Tapi orang itu 2014 awal atau 2024 awal atau 2023 akhir mencuat namanya yang hampir setiap hari, bahkan pernah diperiksa oleh Kejagung, jadi menteri lagi. Bang Nasrullah, Satu sisi, sorry Bang, kita tarik dengan nama-nama yang terbaru sekarang. Ada Zarof Rikar, kemudian yang terbaru ada Dirjen Perkereta Apian. Kemarin juga ada nama Tom Lembong, mantan Mendak yang juga tersangkut. Mantan pejabat Mahkamah Agung. Kalau Zarof Rikar itu lain namanya, itu saat itu kan sudah terjadi incaran khusus oleh Kejaksaan Agung karena terkait antara lain dengan kasus yang ditangani oleh Kejagung yang putusannya bebas ya. Tapi kalau yang sekarang Tom Lembong, ini yang menjadi heran saya adalah kasus Tom Lembong. Justru agak heran saya, walaupun kita dukung penegakan hukum pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, cuman dalam kasus Tom Lembong ini, menurut hemat saya, untuk peraturan yang sama, keadaan yang sama, dan perlakuan yang sama oleh para menteri terhadap sebuah kebijakan, maka penegakan hukumnya tidak boleh beda-beda. Kalau Tom Lembong ini bermasalah, maka harus dipermasalahkan juga penerus Tom Lembong atau sebelum Tom Lembong. Tentunya dengan syarat hukumnya sama, aturannya sama, kondisi yang ada sama. Nah, sehingga kita tidak boleh terjebak. Pak Prabowo harus menjaga diri, jangan sampai terjebak seperti kritik kita selama ini. Pak Saud Sitomorang semua mengkritisi orang, ada yang mengatakan hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau saya mengatakan tajam ke kiri tumpul ke kanan. Nah, jangan sampai, justru gini, kalau kita lihat akhir 2023 atau awal 2024, pertengahan 2024, nama Tom Lembong itu tidak pernah muncul ke permukaan dalam kasus impor gula dan lain-lain. Nama lain justru yang muncul. Langsung Tetapi kan karena orang mempersepsikan seperti itu dan menghubungkan. Tapi satu hal, saya percaya penuh Pak Prabowo punya niat. Hanya saja dia belum maksimum kekuasaan di tangan dia. Niatnya itu baik. Saya berkali-kali duduk ngobrol sama beliau, saya mendengar narasi-narasi beliau. Dari sisi narasi, dari sisi pikiran, dari sisi semangat yang beliau tampilkan, saya pikir orang ini harus memimpin Indonesia suatu saat. Ini orang yang kita harapkan dan bisa berdiri tegak di dunia internasional. Tapi apakah beliau sekarang dalam keadaan tersandera juga, itu yang agak-agak saya heran dengan penyusunan kabinet sekarang. Saya langsung ke Bang Saud. Ini kita sudah lihat ya Bang Saud, semangat pemberantasan korupsinya ini baru sebulan tapi sudah luar biasa sekali. Tapi kalau mungkin ada kritik juga ini dari Pak Nasrullah bahwa jangan sampai tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri. Bang Saud melihatnya bagaimana? Ya, jadi memang ada banyak yang harus diselesaikan oleh di periode ini ya. Kita hari ini kan bicara pasal 2, pasal 3. Pasal 2, pasal 3 itu problematik betul. Itu termasuk pasal yang bikin saya paling sebel kalau di KPK itu. Ada kerugian, tetapi kickback yang nggak ada, itu masih perdebatan. Oleh sebab itu yang diminta oleh beberapa kali saya katakan, di review Indonesia, karena indeks persepsi korupsi kita 34, kita harus menjelaskan ya, kerugian negara itu apa sebenarnya. Itu bisa berdebat tentang ada tidaknya kickback, mensrea, dan seterusnya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Nasrullah, masih ada kasus lain yang sama. Saya mengatakan, kalau dalam pikiran saya, jangan-jangan lebih ribuan kasus yang sebenarnya ada potensi kerugian negara, tapi kita tidak bisa selesaikan karena persoalan tadi itu. Niat jahat, perhitungan kerugian negaranya, baru kemudian mensreanya. Pasal 2 itu adalah mengenai penyelewengan. Kalau di situ ada debat juga yang namanya business judgment rule. Ya, Tom Lembong, business judgment rule-nya, kita kekurangan gula nih, sebenarnya nggak nunggu rapat juga bisa gitu loh.
Tapi kemudian orang berpikir, loh kenapa itu jadi orang lain yang membeli gula itu, terus kemudian BUMN dapat spread harga, jangan-jangan BUMN-nya untung bukan rugi juga negaranya. Nah perdebatan itu yang saya katakan kita biarkan itu, jaksa melaksanakan itu, tapi kita berharap juga lawyer-lawyernya Lembong bisa menjelaskan itu. Dugaan saya Lembong itu akan lepas, ya kan? Ya, karena memang kalau kita mau berdebat pasal 2, pasal 3, itu banyak sekali perdebatan dan di tataran akademis pun dari awal pasal 2, pasal 3 itu pendekatan sejarahnya memang sangat panjang. Sehingga kemudian kalau kita mau mengatakan bahwa ada problem dalam penindakan korupsi di Indonesia, baik di Undang-Undang Tipikornya, Undang-Undang KPK-nya juga masih banyak persoalan. Jadi itu yang saya katakan, kalau memang with all due respect Mr. Presiden bikin Perpu dikembalikan KPK untuk kemudian bisa men-check and balance dua institusi hukum penegak hukum lainnya dalam hal pemberantasan korupsi akan lebih baik. Nah itu sebabnya masih ada waktu untuk kemudian kita untuk melihat, pernah saya dengar Menteri dikasih waktu 60 hari untuk berkinerja sebelum mereka diganti oleh Presiden. Nah isu-isu ini sudah warning, saya tahu sekian, bahkan beliau juga punya bikin statement bahwa sekian persen markup itu cukup ada di kementerian, dia paham itu. Sehingga ini kemudian kan warning pada kita, stop korupsi hari ini juga. Sehingga kemudian kita bisa memperbaiki hal-hal lain yang menyangkut undang-undang tipikor kita, terus kemudian undang KPK sendiri, dan posisi Polri, posisi kejaksaan, dan seterusnya. Itu sebenarnya kita yakin bahwa pedang pemberantasan korupsinya sudah dipegang oleh Presiden. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan obrolan para pengamat politik, pengamat kebijakan pemerintah terkait langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kita teman-teman cukup terkejut dengan capaian Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, di mana berbagai kasus-kasus korupsi bisa teman-teman ini terkuak, bisa dibuktikan di pengadilan. Teman-teman, walaupun tadi para pengamat bilang Pak Prabowo ini sudah memegang pedang untuk memberantas korupsi, tapi kekuatannya belum penuh. Kita sadari memang pemberantasan korupsi tidak akan semudah membalikan telapak tangan, karena Pak Prabowo harus menghadapi bukan saja teman-teman musuh-musuh di luar, tapi musuh-musuh dari dalam. Kita tahu tidak 100% kabinetnya ini bersih. Saya yakin teman-teman, tidak 100% DPR walaupun itu di partainya sendiri, di Gerindra juga bersih. Jadi Pak Prabowo harus menghadapi berbagai ujian untuk bisa memberantas korupsi. Tapi hal itu insya Allah teman-teman bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti apa yang dikatakan para pengamat. Ini Pak Prabowo saya yakin adalah orang yang tepat, yang sudah ditugaskan oleh Tuhan yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk memperbaiki masa depan bangsa Indonesia mencapai Indonesia Emas 2040. Saya rasa teman-teman apa yang sudah diobrolkan, yang sudah kita simak ini sudah sangat lengkap. Pernyataan-pernyataannya sudah sangat jelas, di mana Pak Prabowo tidak pandang dulu EKTP, tunggu saja tanggal mainnya. Ini nama-nama daftar-daftar pejabat yang saat ini masih tidur nyaman, makan nikmat, akan segera berbaju oranye KPK mendekam di sel jeruji besi. Kita tunggu teman-teman nama-nama para petinggi-petinggi di DPR yang akan menyusul Paulus Thanos masuk ke jeruji besi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.